Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trius Virape dengan NIM 2204020058, Program Studi Perbankan Syariah kelas 5C. Baik, di sini saya akan memberikan dan menjelaskan terkait dengan isi artikel yang sudah saya temukan, di mana judul artikelnya yaitu Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan di Indonesia, perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan daripada latar belakang dalam artikel tersebut, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan juga saran. Baik, jadi yang pertama yaitu terkait dengan latar belakang. Nah, dalam artikel ini membahas terkait dengan dampak krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 terhadap sektor perbankan di Indonesia, dengan fokus pada perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Nah, dalam latar belakang ini mencakup pentingnya memahami bagaimana kedua jenis bank ini beradaptasi dan bertahan dalam situasi krisis, serta peran kebijakan pemerintah dalam mendukung stabilitas sektor perbankan. Yang kedua yaitu terkait dengan metode penelitian. Nah, metode penelitian dalam artikel ini mencakup analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari laporan keuangan bank, wawancara dengan pihak terkait, serta analisis kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah cenderung lebih tahan terhadap dampak krisis dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi termasuk yang pertama yaitu tingkat margin dan bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah, dan yang kedua yaitu kebijakan yang lebih konservatif dalam pengelolaan risiko, dan yang ketiga yaitu keterkaitan nasabah yang lebih besar dalam produk bank syariah selama krisis. Beberapa faktor mempengaruhi mencakup yang pertama yaitu tingkat margin dan bagi hasil yang lebih tinggi dalam bank syariah. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan yang lebih konservatif dalam pengelolaan risiko. Dan yang ketiga yaitu keterkaitan nasabah yang lebih besar dalam produk bank syariah selama krisis. Jadi, pembahasan juga mencakup tantangan yang dihadapi oleh bank syariah seperti kebutuhan untuk meningkatkan likuiditas dan daya tarik produk mereka. Nah, kemudian yaitu kesimpulan. Dalam artikel ini menegaskan bahwa bank syariah memiliki keunggulan dalam menghadapi krisis keuangan dibandingkan dengan bank konvensional. Meskipun demikian, ada kebutuhan untuk meningkatkan sistem dan infrastruktur bank syariah agar dapat bersaing lebih baik di masa depan. Yang terakhir yaitu terkait dengan saran. Nah, saran dari saya itu sendiri, Bank Syariah Indonesia itu perlu meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan rate bonus atau bagi hasil untuk produk giro, tabungan, dan deposito agar lebih menarik dibandingkan dengan bank konvensional. Nah, selain itu, pengembangan produk inovatif, peningkatan manajemen risiko, dan juga pelatihan sumber daya manusia sangat penting. Kemudian, kerjasama dengan pemerintah dan edukasi nasabah tentang manfaat bank syariah juga harus diperkuat. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini akan membantu bank syariah lebih siap dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapi di masa depan. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan perbandingan artikel dengan teman kelompok saya, di mana yang pertama yaitu artikel yang ditemukan oleh Salsabila yang berjudul Krisis Keuangan Global 2008 sampai 2009 dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia. Nah, dalam artikel yang ditemukan oleh Salsabila, metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
computable general equilibrium, dan analisis micro simulation. Nah, di mana kedua jenis metode ini digunakan untuk secara komprehensif dan teliti dalam menjelaskan bagaimana pada akhirnya krisis keuangan global ini memiliki pengaruh pada perekonomian Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu artikel yang ditemukan oleh Sri Adiningsih, di mana judul artikelnya yaitu analisis komparatif kinerja keuangan perbankan syariah menggunakan metode Chemils pada sebelum, selama, dan sesudah krisis global tahun 2008, di mana metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini itu didasarkan atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dan juga penelitian ini terdapat dua jenis pendekatan statistik, yaitu deskriptif dan inferensial. Nah, kemudian yang terakhir yaitu artikel yang ditemukan oleh Arjul, di mana judul artikelnya yaitu pengaruh pembiayaan bermasalah sebagai antisipasi terhadap krisis perbankan pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram. Nah, dalam artikel ini terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bank melakukan pencegahan agar krisis perbankan tidak terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah ini pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.